Pada tanggal 14 Maret 2009, Direktur PT Putra Raja Wali Bantaran, Nasruddin Zulkarnain, ditembak usai bermain golf di Tangerang, Banten. Nasruddin ditembak di pelipis kiri kepalanya oleh beberapa orang yang mengendarai sepeda motor. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 14 WIB. Sempat kritis, Nasruddin pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 15 Maret 2009. Kasus tersebut pun bikin geger pada saat itu. Terlebih, nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ketika itu, Antasari Azhar, kemudian terseret dan diduga sebagai otak pembunuhan. Dilansir dari kompas.com, Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota Kombes Hamidin mengatakan, usai bermain golf di lapangan golf Modern Kota Tangerang, Nasruddin berada di kursi kiri belakang mobil BMW-nya. Ketika melintas marka kejut di tepian danau di dekat lapangan golf itu, mobil bergerak lebih lambat. Tiba-tiba, dua pria mengenakan jaket warna coklat berkendara dengan sepeda motor muncul dari arah belakang mobil kiri. Keduanya berboncengan sepeda motor Yamaha Scorpio warna hijau, ucap Hamidin. Salah satu pria kemudian mengeluarkan senjata api laras pendek dan menembak Nasruddin sebanyak 2 kali. Pria yang membonceng lalu mengeluarkan senjata api laras pendek dan menembak korban 2 kali. Peluru bersarang di pelipis kiri korban, papar Hamidin. Nasruddin kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mayapada yang berada di kompleks perumahan Modernland. Akan tetapi, ia tidak bisa langsung dioperasi lantaran pendarahan di kepala tak kunjung berhenti. Namun, nyawa Nasruddin pada akhirnya tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia keesokan harinya. Polisi kemudian melakukan penyidikan atas kasus tersebut, termasuk meminta keterangan para saksi. Nama Antasari Azhar kemudian mencuat. Antasari dikaitkan karena adanya bukti pesan singkat SMS bernada ancaman yang diduga darinya untuk Nasruddin. Isinya kurang lebih bernada permintaan maaf. Kira-kira begini, maaf, masalah ini hanya kita berdua yang tahu. Kalau ini sampai terblow up, tahu konsekuensinya. Begitu kira-kira, kata pengacara keluarga Nasruddin, Jeffrey Lumempau, seperti diberitakan Harian Kompas edisi Sabtu 2 Mei 2009. Antasari, yang mengaku telah membaca tudingan kepadanya, membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Nasruddin. Saya sudah mendengar, membaca SMS, dan berita di internet yang sangat vulgar. Saya menyerahkan ke proses hukum yang berlaku. Dari lubuk hati paling dalam saya menyampaikan, SMS yang saya terima semua itu tidak benar, ujar Antasari, Kamis 30 April 2009. Ia mengaku mengenal Nasruddin. Akan tetapi, Antasari bersikeras bahwa KPK justru sedang melindungi korban yang merupakan saksi dari kasus dugaan korupsi di PT Raja Wali Nusantara Indonesia (RNI). Kalau saya dibilang tidak kenal itu bohong, karena fakta hukum saya harus melindungi mereka yang menyampaikan info kepada KPK. Nasruddin termasuk orang yang sering memberikan info, tuturnya. Terlepas dari bantahan itu, Antasari resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi pada Mei 2009. Ketika itu, polisi belum membeberkan motif. Namun, Antasari diduga terlibat setelah terkuaknya pertemuan antara ia dengan seorang mantan caddy golf bernama Rani Juliani di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Pol Wahyono mengatakan Antasari diduga sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan itu setelah pihaknya menggali informasi dari 10 tersangka yang terlebih dahulu ditangkap. Para tersangka itu antara lain Daniel, sang eksekutor, Edo, sebagai pemberi order, Henrikus Kiawalen sebagai penerima order, Heri Santoso sebagai pengendara motor,
A dan C sebagai pemantau lapangan saat eksekusi, AM sebagai pemantau kebiasaan korban, Wilyardi Wizard dan Jerry Kusuma sebagai penghubung, dan Sigit Haryowibisono sebagai penyandang dana. Antasari pun dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Antasari diberhentikan sebagai pimpinan KPK oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sidang pertama Antasari atas kasus pembunuhan Nasruddin pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2009 dengan agenda pembacaan dakwaan. Pada 19 Januari 2010, Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum yang dipimpin Syiruf Sinaga. Para jaksa meyakini bahwa Antasari memang terlibat dalam pembunuhan Nasruddin. Antasari ketika membaca pledoinya pada Kamis 28 Januari 2010 bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Dia juga menyayangkan tuntutan jaksa yang menurutnya tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Tuntutan penuntut umum dari awal sudah provokatif. Banyak yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Saya mohon kebijakan majelis hakim untuk mengabaikan tuntutan hukuman mati oleh jaksa penuntut umum, kata Antasari. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaksel yang dipimpin oleh Heri Swantoro pada akhirnya memvonis Antasari dengan hukuman penjara selama 18 tahun. Selain Antasari, para terdakwa lain masing-masing divonis dengan masa hukuman berbeda, yakni Sigit 15 tahun penjara, Jerry 5 tahun penjara, Kombes Pol Wilyardi Wizard mantan Kapolres Jakarta Selatan 12 tahun penjara, Daniel Densabon 18 tahun penjara, Hendrikus Kiawalen alias Hendrik 17 tahun penjara, Franciscus alias Amsi 17 tahun penjara, Eduardus Ndopo Membete atau Edo 17 tahun penjara, Heri Santoso alias Bagol 17 tahun penjara. Setelah putusan, pihak Antasari dan jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jaksel pada 17 Juni 2010. Kuasa hukum Antasari dan pihak jaksa penuntut umum lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi itu ditolak MA pada 21 September 2010. Antasari terus mengajukan berbagai upaya hukum demi dibebaskan meski banding, kasasi hingga peninjauan kembali atau PK telah ditolak. Tim kuasa hukum Antasari memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada awal Maret 2014 yang membatalkan pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur peninjauan kembali hanya sekali. Antasari pun bisa kembali mengajukan PK dan permohonannya dikabulkan MK pada 6 Maret 2014. Dia pun mengajukan sidang pra-peradilan pada 2014 setelah menjalani masa hukuman selama 6 tahun. Saya yakin masih ada orang baik di negeri ini yang akan melihat saya tak bersalah. Saya tak akan minta ganti rugi atas 6 tahun di penjara yang saya jalani. Saya pun tidak dendam. Yang penting bagi saya, keadilan itu ada. Karena itu, saya terus mencari keadilan, ujar Antasari di Pengadilan Negeri Jaksel, Jumat 14 November 2014. Tak cukup sampai di situ, tim kuasa hukum Antasari mengajukan permohonan gerasi ke Presiden Joko Widodo pada Selasa 28 April 2015. Sejak awal penanganan kasus Antasari, penuh kejanggalan-kejanggalan dari segi tertib hukum acara pidana, termasuk memaksakan orang tak bersalah harus masuk penjara. Karena dakwaan penganjuran sebenarnya tidak terbukti menurut hukum, ujar koordinator tim kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman, seperti diberitakan Harian Kompas edisi Senin 11 Mei 2015. Fakta di persidangan ini dibenarkan pula oleh keterangan ahli Dr. Agung Harsoyo,
pakar teknologi informasi dari ITB. Dengan tidak terbuktinya SMS ancaman itu, seharusnya klien kami dibebaskan. Lanjutnya. Menariknya, upaya gerasi Antasari ini didukung oleh keluarga Nasruddin. Sebelumnya, ketika kasus pembunuhan muncul sampai masa persidangan, pihak keluarga korban sempat yakin Antasari harus mendapat hukuman setimpal. Pidana 18 tahun penjara menurut saya juga menunjukkan majelis hakim kurang yakin dengan bukti-bukti di persidangan. Karena sesuai pasal 340 KUHP, vonis terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah hukuman mati. Penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Bahkan, kalau menurut saya, terkesan Antasari asal dihukum, kata Suprianus Kandolia selaku kuasa hukum istri Nasruddin, Irawati Arinda. Dukungan Suprianus itu diwujudkan dalam surat pernyataan dukungan bermaterai tertanggal 8 Mei 2015. Selain kuasa hukum istri Nasruddin, yang juga mendukung pengajuan gerasi Antasari adalah adik Nasruddin, Andi Syamsuddin Iskandar. Andi sebelumnya pernah menyatakan Antasari sebagai korban dari kasus pembunuhan sang kakak. Tidak perlu mendetail, masyarakat awam pun sudah tahu bahwa ini kan kasus yang penuh rekayasa, ucap Andi pada 7 Maret 2013. Pada akhirnya, Antasari yang sempat menjalani asimilasi sejak 14 Agustus 2015 di kantor Notaris Handoko Salim di Tangerang, diputuskan bebas bersyarat pada 10 November 2016 setelah melewati 2/3 masa pidana. Dia bebas murni pada 2017 setelah Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan gerasi. Setelah itu, pihak Antasari membuat laporan ke Barreskrim Polri terkait persangkaan palsu dalam proses hukum pembunuhan Nasruddin pada 14 Februari 2017. Namun, penyidik memutuskan untuk menghentikan proses hukum dari laporan Antasari pada Mei 2017. Beliau membuat laporan polisi dan mengajukan beberapa alat bukti. Tapi, alat bukti yang diajukan itu sudah masuk menjadi alat bukti atau materi dalam persidangan beliau di kasus yang lama, kata Kadif Humas Polri Irjen Setio Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017. Sehingga penyidik enggak bisa memproses atau meningkatkan penyelidikan ke penyidikan. Karena alat bukti baru tidak ada yang menguatkan untuk meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan. Lanjutnya.